Dan bisa interview. Inisial aja Pak. Tapi selama ini ya interviewnya ya. Ada banyak soal pelatih baru apa? Ya kita banyak diskusi dengan semua pihak lah, termasuk mungkin beberapa berita yang bocor di media Eropa karena saya juga waktu evaluasi tanya banyak pihak seperti apa pandangannya, rupanya ya. Yang pertama, semua ini ada prosesnya. Kita tahu ya, teman-teman pasti tahu sekali. Di sepak bola sesuatu itu selalu ada prosesnya. Saya sadar masih banyak kekurangan diri dan kita lihat banyak orang-orang hebat. Tapi kita mesti lihat ke depannya bagaimana. Dan akan dibahas bersama dengan BTN, ya, kemudian dengan Dirtek, ya, diperbincangkan di Exco dan diputuskan. Setelah melihat semua CV data dari seorang pelatih tersebut. Ya, kenapa dari Eropa? Saya pikir ini Eropa yang akan datang. Tapi mungkin bukan Belanda, ya, teman-teman. Van Bronckhorst fix jadi pelatih timnas, sudah bertemu Erick Thohir dan selesaikan negosiasi kontrak. Kepastian yang selama ini ditunggu jutaan pecinta sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Drama pencarian pelatih baru untuk memimpin timnas Indonesia resmi memasuki babak akhir. Setelah melalui proses panjang yang penuh teka-teki, Giovanni Van Bronckhorst akhirnya dipastikan menjadi nahoda baru Garuda. Pertemuan langsung antara dirinya dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan seluruh negosiasi kontrak berjalan mulus dan mencapai kesepakatan. Tak ada lagi spekulasi, tak ada lagi rumor berseliweran, keputusan telah diambil dan babak baru dimulai. Suasana sepak bola Indonesia dalam beberapa bulan terakhir dipenuhi ketidakpastian. Pencarian pelatih baru menjadi sorotan utama setelah posisi pelatih sebelumnya tidak lagi dianggap ideal untuk melanjutkan perjalanan panjang menuju level lebih tinggi. Publik menuntut perubahan signifikan, sementara federasi dituntut bergerak cepat dan cerdas dalam menentukan arah jangka panjang timnas. Di tengah situasi itu, nama Giovanni Van Bronckhorst muncul sebagai kandidat paling kuat, membawa pengalaman, wibawa, dan rekam jejak yang tidak sembarangan. Proses negosiasi antara PSSI dan Van Bronckhorst berlangsung dalam beberapa tahap yang cukup intens. Pembahasan mencakup berbagai aspek, mulai dari durasi kontrak, struktur staf kepelatihan, rencana jangka panjang, hingga strategi pembinaan pemain muda. Tidak mudah untuk menyatukan visi dua pihak yang sama-sama memiliki ekspektasi tinggi. Van Bronckhorst dikenal sebagai sosok yang teliti dan ingin semua aspek teknis terpenuhi. Sementara PSSI ingin memastikan bahwa investasi besar pada pelatih sekelasnya benar-benar sepadan dengan target besar yang dicanangkan. Pertemuan final antara Van Bronckhorst dan Erick Thohir menjadi penentu segalanya. Dalam kesempatan itu, kedua pihak mematangkan seluruh konsepsi kerjasama. Atmosfer penuh keseriusan mengisi pertemuan tersebut. Pihak federasi ingin memastikan bahwa pelatih baru ini benar-benar memahami karakter sepak bola Indonesia, dinamika supporter, hingga tantangan yang akan dihadapi dalam kompetisi internasional. Di sisi lain, Van Bronckhorst ingin memastikan bahwa dirinya datang dengan dukungan penuh, bukan sekadar menjadi pelatih tanpa kendali penuh terhadap keputusan teknis. Setelah diskusi panjang dan analisis mendalam, kesepakatan pun tercapai. Van Bronckhorst menerima mandat besar sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Ia pun dinyatakan sah mengambil alih kursi kepelatihan yang selama ini menjadi sorotan publik. Sesuai ekspektasi, PSSI memberikan wewenang luas agar sang pelatih bisa bekerja dengan tenang dan fokus dalam membangun fondasi permainan modern yang sudah lama didambakan oleh penggemar Garuda. Kabar bahwa kesepakatan telah tercapai langsung menyebar cepat di kalangan supporter. Banyak yang merasa lega, bahkan tak sedikit yang euforia karena merasa inilah momen yang bisa mengubah wajah sepak bola nasional. Nama Giovanni Van Bronckhorst sendiri bukan nama sembarangan. Ia membawa reputasi sebagai pelatih berkelas Eropa, mantan pemain yang pernah tampil di level tertinggi dunia, serta figur dengan pemikiran taktik yang progresif. Kualitas itu membuat banyak pihak yakin bahwa Indonesia telah memilih jalan yang tepat menuju era baru. Federasi pun dinilai telah membuat keputusan berani dengan mendatangkan pelatih berpengalaman ini. Beragam tantangan yang menanti di depan membuat PSSI tidak ingin mengambil langkah setengah-setengah.
Berbagai target telah disusun, mulai dari meningkatkan kualitas permainan, menata pembinaan usia muda, memperbaiki sistem latihan, hingga mempersiapkan timnas untuk menghadapi ajang besar seperti FIFA Series dan Piala Asia. Semua itu membutuhkan sosok pelatih yang tak hanya paham taktik modern, tetapi juga mampu menanamkan disiplin dan mental juara. Kedatangan Van Bronckhorst diproyeksikan memberikan dampak cepat terhadap perubahan gaya bermain timnas. Berdasarkan rekam jejaknya, ia merupakan pelatih yang menyukai permainan terstruktur, menuntut organisasi pertahanan yang disiplin, serta mengutamakan transisi yang tajam. Banyak analis berpendapat bahwa gaya seperti ini sangat cocok untuk menjawab kelemahan klasik timnas Indonesia yang sering kehilangan fokus pada momen-momen penting dalam pertandingan. Selain itu, fokus besar Van Bronckhorst diprediksi akan tertuju pada pembentukan karakter tim. Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan signifikan dalam hal intensitas permainan, tetapi masih membutuhkan sentuhan pelatih dengan standar Eropa untuk merapikan detail-detail kecil dalam eksekusi taktik. Kehadiran pelatih baru ini diyakini bisa membawa standar latihan lebih tinggi, menanamkan pola pikir kompetitif, serta memperkuat identitas permainan yang lebih tegas. Salah satu poin menarik dalam pembahasan kontrak adalah dukungan penuh federasi terhadap program yang ingin dijalankan Van Bronckhorst. PSSI memahami bahwa membawa pelatih kelas dunia tanpa memfasilitasi kebutuhannya justru akan membuat proyek jangka panjang gagal sejak awal. Karenanya, federasi menyiapkan paket dukungan yang mencakup perbaikan fasilitas, akses penuh terhadap para pemain diaspora, hingga penyusunan kalender uji coba yang lebih terarah agar ritme permainan timnas bisa mengikuti standar internasional. Suporter Garuda di berbagai daerah pun menyambut kabar ini dengan optimisme besar. Ada yang berpendapat bahwa inilah keputusan paling tepat yang diambil PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Ada pula yang merasa bahwa kehadiran pelatih baru ini menunjukkan keseriusan federasi dalam membawa timnas ke level lebih tinggi. Masyarakat berharap perubahan cepat dapat terlihat pada laga pertama sang pelatih, terlebih karena ajang besar sudah menunggu dalam waktu dekat. Meski demikian, ekspektasi yang besar juga membawa tekanan tersendiri. Van Bronckhorst akan langsung dihadapkan pada situasi yang menuntut hasil. Timnas Indonesia sudah terlalu lama berada dalam posisi stagnan ketika tampil di turnamen besar. Publik ingin melihat perubahan cepat, permainan yang lebih matang, taktik yang lebih rapi, dan tentu saja hasil yang lebih meyakinkan. Meski pelatih baru butuh waktu untuk membangun struktur kuat, tuntutan suporter tetap tidak bisa dihindari. Kendati tantangan itu besar, banyak pihak tetap optimistis. Van Bronckhorst hadir bukan dengan cerita kosong, melainkan dengan pengalaman nyata menghadapi tekanan di klub besar dan kompetisi kelas dunia. Kemampuannya meracik strategi dinilai bisa menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh PSSI dan antusiasme suporter, pelatih asal Belanda ini diyakini bisa membawa perubahan signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Negosiasi yang akhirnya tuntas ini menjadi penutup dari babak pencarian pelatih baru yang penuh drama. Kini, fokus bergeser pada era baru yang akan dibangun bersama. PSSI telah menetapkan arah, pelatih telah hadir, dan suporter